Shalom God Lovers, mari hampiri tahta Tuhan dengan hati yang haus dan tertuju kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom God Lovers, apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam program Words from Heaven. Dan kali ini firman Tuhan yang mau saya bagikan, saya beri judul Saat Aku Takut, Aku Percaya Kepada Tuhan. Nats terambil dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. Nats berjudul Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat.
Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang menyerang dan menindas aku. Seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apalah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. God lovers, firman Tuhan yang baru saja kita baca yang terambil dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5 ini, kita tahu Mazmur ini ditulis oleh Daud yang kalau kita baca keseluruhan dari pasal 56, Daud ini saat itu dalam keadaan atau situasi yang sangat berat, di mana kalau kita baca di ayat 1 bahwa Daud saat itu sedang ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Kisah lain dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15 menceritakan bagaimana Daud melepaskan diri dari raja orang Filistin bernama Akis, dan Daud di sini berpura-pura menjadi gila. Demikianlah firman Tuhan dikatakan. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh hingga ke janggutnya. Waktu saya membaca dan merenungkan firman Tuhan di atas baik Mazmur 56 maupun 1 Samuel 21 tadi, saya membayangkan seorang Daud yang terkenal sebagai seseorang yang sangat pemberani. Ya, kita ingat kisah Daud mengalahkan Goliat. Tetapi di sini Daud mengalami yang namanya ketakutan pada saat Daud berhadapan dengan yang namanya permasalahan yang berat. Yang membedakan antara saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dengan orang dunia yang tidak mengenal Kristus adalah kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Memiliki rasa takut adalah hal yang manusiawi dan wajar. Tetapi jika saudara dan saya kita terus hidup dalam ketakutan setiap hari, maka hal ini menjadi sangat-sangat tidak wajar. Ayub 3 ayat 25 sampai 26 berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." God lovers, iblis itu senang sekali mengintimidasi kita dengan yang namanya roh ketakutan. Dan iblis bekerja setiap saat, setiap waktu mengintimidasi kita itu 24/7, 24 jam sehari dalam seminggu, untuk menjadikan saudara dan saya, kita semakin menjauh dari Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan jika muncul rasa ketakutan dalam diri kita karena berbagai masalah yang terjadi dalam hidup kita? Kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Pertama, pada saat saudara dan saya mengalami ketakutan, maka seperti halnya Daud yang datang kepada Tuhan, saudara dan saya juga harus datang kepada Tuhan dengan cara berdoa dengan penuh kerendahan hati. Yang kedua, saat saudara dan saya merasa takut, gunakan lidah mulut bibir saudara dan saya untuk memuji, bernyanyi bagi Tuhan, dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu akan semakin membuat saudara dan saya kuat, karena iman percaya kita diteguhkan bahwa Allah teramat sangat sanggup untuk menolong kita, menolong saudara dan saya. Dalam keseharian, apabila saya mengalami rasa takut, saya suka mendengarkan lagu atau menyanyikan pujian yang mungkin saudara juga tahu ya pujiannya. Saya suka bernyanyi sendiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah. Saya nyanyikan pujian ini terus berulang-ulang karena saya tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup saya itu baik adanya, dan saya pasti dikuatkan, dan melalui pujian ini saya memang dikuatkan. Nah, nyanyikan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan
akan menggantikan rasa ketakutan kita ini dengan yang namanya damai sejahtera. Pujian yang kita nyanyikan, doa yang kita naikkan itu akan membuat ada rasa damai sejahtera datang dari surga, dan itu memenuhi kita, dan kita tahu, kita percaya pada akhirnya bahwa hidup saudara dan saya itu ada dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan, renungan yang sangat singkat, tetapi kami percaya Roh Kudus akan tolong kami untuk renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jalan keluar bagi kami pada saat kami menghadapi ketakutan apapun itu Tuhan, karena kami tahu pada saat kami datang kepadamu, pada saat kami memuji dan percaya kepadamu, Tuhan angkat rasa takut itu dan Tuhan akan berikan kepada setiap daripada kami damai sejahtera yang datang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah berdoa, haleluya, amin. God lovers, jangan lupa bagikan link YouTube ini kepada saudara, teman-teman, dan kerabat Anda supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat dari renungan yang baru saja kita dengar, dan kiranya melalui ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.